Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epic antara Mikhail Tal melawan Andres Forema yang terjadi pada 28 Februari 1971. Oke, langsung aja kita masuk ke gamenya. Di sini Tal megang putih dan Forema megang hitam ya. Permainan dibuka dengan E4 dan C5. Dijawab kuda F3 dan E6. Sicilian Defense, French Variation. Pion D6 dimainkan, langsung dimakan oleh pion, dan dimakan balik oleh kuda. Forema kuda C6 menantang kuda, Tal membiarkannya dan memilih mengembangkan kudanya ke C3. Forema menunda memainkan pion A6 dan memilih menteri C7. Dan Tal menjawab gajah E3. Baru di sini pion A6 dimainkan. Pengembangan perwira masih jadi prioritas Tal dengan gajah D3, sekaligus prepare rokade pendek. Forema juga mengembangkan kudanya ke F6. Tal rokade pendek dan Forema gajah D6, menyerang pion 2 kali. Pion G3 sering jadi jawaban untuk ancaman ini ya, tapi Tal raja H1 cuy. Ya, kalau gajah makan pion akan terjadi pertukaran seimbang, yaitu gajah ditukar dengan 3 pion. Tapi keprihatinan saya tertuju pada raja yang telanjang. Dan sisi positifnya adalah pengembangan perwira yang cukup leluasa karena petak sudah terbuka. Ya, saya percaya sih sama Tal. Tapi kalau kita yang pegang di posisi ini, oke, kita lanjut. Pion tidak dimakan dan Forema memilih pion H5, persiapan kuda G4. Bukan kuda kali kuda, Tal membalas dengan pion F4. Pernah saya bilang, pion F dimainkan, tanda pemain akan bermain secara agresif. Kuda melompat ke G4 untuk menyerang gajah dengan ancaman lanjutan forking attack. Untuk melindungi gajah, Tal memainkan menteri F3. Forema tetap kuda kali gajah dan menteri kali kuda. Next, menteri B6 menyerang pion dan kuda D4 2 kali. Kalau kuda pergi, jelas menteri kali menteri ya. Jadi kuda dilindungi temannya ke E2. Pion nggak dimakan, Forema pion L5, menambah serangan ke kuda D4. Misal nih, pion kali pion, gajah kali pion, dan pion C3, posisi masih seimbang ya. Lain hal jika kita menjawab menteri kali pion, karena akan dibalas dengan kuda C2, memblokir petak A3, disusul benteng F ke B1, tapi jawaban Tal di sini cukup nekat guys. Dia memainkan menteri GE3, menyerang pion, dan mengorbankan kudanya. Jalan pikiran Tal memang unik. Setelah Forema menerima kuda, menteri kali pion, dan benteng berlindung ke F8. Dibalas pion E5 menyerang gajah, gajah mundur ke E7. Satu penyerang cukup ditahan dengan satu penjaga ya. Jadi Tal pion F6, persiapan pion F6. Forema mencegahnya dengan pion F6, tapi dengan gerakan itu, petak G6 nggak ada yang jaga. Tal langsung aja gerakin kuda ke F4 dengan tujuan ke G6. Coba kita bahas sedikit. Walaupun pion di L5 nggak ada yang jaga, hitam nggak berani makan pion dengan pion guys. Karena akan dijawab pion F6 menyerang gajah. Pion F6 emang gratis sih, tapi jika gajah kali pion, maka gajah G6 sekak. Raja pergi, menteri kali benteng sekak, raja C7, dan kuda D5 sekak ster. Jawaban Forema di sini adalah benteng F7 menyerang menteri. Gerakan yang umum di sini, menteri G8. Jika ditutup pakai gajah, ada gajah C4. Tapi lagi-lagi gerakan yang main blowing, Tal memainkan pion kali pion. Coba kita bahas guys. Setelah benteng kali menteri dan pion kali benteng, raja ke F7 mencegah pion promosi. Pion F6 melindungi pion dan persiapan gajah H7. Gajah kali pion, kuda kali pion, melindungi pion juga menyerang gajah dan memaku gajah pada raja menggunakan benteng. Kuda E7, benteng A ke S1, kuda G8, raja H7, kuda ke H6, dan kuda kali pion. Ancaman skakster di depan mata. Jika menteri nggak makan kuda tapi makan pion, maka benteng ke E7. Kuda menutup, benteng kali kuda, raja kali benteng, dan kuda D5 skakster. Tapi di sini Forema juga berani guys. Dia nggak makan menteri tapi milih kuda L5 melindungi benteng. Di sini menteri H8 bisa dimainkan, tapi lagi-lagi gerakan aneh dari Tal, gajah ke C4 guys.
Gajah ini mengorbankan dirinya dan ngasih isyarat memaksa benteng ini buat makan menteri. Forema menerima pengorbanan itu dan memakannya dengan kuda. Menteri G8 sekak, gajah menutup, kuda kali pion, ancaman kuda G7 sekak, dibalas kuda D6, benteng A ke E1 sekak, raja D8, dan benteng ke E7. Dijawab Forema menteri B5, ancaman skakmat 1 langkah. Dengan simpel, Tal menggeser bentengnya ke E1, dilanjut menteri ke D5. Ini adalah gerakan blunder cuy, karena akan dijawab oleh Tal dengan kuda F4 menyerang menteri, dan menteri kali pion dengan tetap melindungi benteng. Dan Tal berulah lagi dengan kuda E6 sekak. Ini adalah gerakan brilian guys. Jika pion kali kuda, maka benteng kali benteng, kuda kali benteng, dan menteri kali gajah sekak kuda, raja C7, dan menteri kali kuda sekak. Raja B8, pion kali pion, menteri A5 nyerang benteng, pion C3 menutup, pion kali pion E7, pion kali pion, dan pion maju promosi menteri. Di sini, Forema makan kuda dengan menteri. Setelah pion kali menteri, benteng kali pion. Dan Andres Forema menyerah setelah Tal memainkan gerakan brilian, yaitu benteng ke F7 guys. Serius guys, gerakan Tal di partai ini sangat di luar nalar. Jika permainan dilanjutkan, benteng harus makan benteng. Dan setelah pion kali benteng, gajah nggak bisa kabur. Setelah raja pergi, menteri kali gajah sekaligus nyerang kuda dan memaku gajah pada benteng. Sangat-sangat epik. Gaya permainan yang unik dan nekat dari Mikhail Tal memang tiada duanya. Dan saya rasa banyak dari kalian yang ngefans sama Mikhail Tal ya. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Salam King Chess, terima kasih guys.